Tahta Jenggala diduduki oleh seorang raja bernama Raden Putra. Penguasa yang gagah, berwibawa, dan dikenal tegas dalam memimpin. Kisah Cindelaras dan Ayam Jagonya, Jawa Timur. Pada masa silam, berdirilah sebuah kerajaan makmur di tanah Jawa bernama Jenggala. Kerajaan ini dikenal subur, tentram, serta disegani oleh negeri-negeri di sekitarnya. Tahta Jenggala diduduki oleh seorang raja bernama Raden Putra. Penguasa yang gagah, berwibawa, dan dikenal tegas dalam memimpin. Raden Putra hidup bersama seorang permaisuri yang terkenal akan kelembutan hatinya, serta seorang selir cantik yang parasnya memukau siapapun yang memandang. Kasih sayang Raden Putra lebih tercurah kepada permaisuri. Namun, keadaan inilah yang perlahan menumbuhkan api kecemburuan di hati sang selir. Hingga pada suatu hari, kabar gembira mengguncang istana. Sang permaisuri akhirnya mengandung pewaris kerajaan. Berita itu disambut sukacita oleh Raden Putra dan seluruh penghuni istana. Namun, berbeda bagi sang selir. Kabar tersebut terasa seperti petir yang menyambar harga dirinya. Dan dari kebencian itulah lahir sebuah rencana keji. Sang selir berpura-pura jatuh sakit. Tubuhnya terlihat lemah, wajahnya pucat, dan nafasnya tidak beraturan. Seakan sedang sakit keras. Raden Putra yang mendengar kabar selir jatuh sakit diliputi kekhawatiran. Ia memanggil tabib istana untuk mencari tahu penyakit yang diderita selirnya. Tabib yang bekerja sama dengan sang selir pun memberikan fitnah yang keji. Dengan penuh kepastian, ia menyebutkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh racun makanan. Dan racun itu berasal dari permaisuri. Amarah membutakan nalar Raden Putra. Permaisuri yang terkejut mencoba membela diri, bersumpah bahwa ia tak pernah mencelakai siapapun. Tabib istana kembali menambahi fitnah. Ia mengaku menemukan racun serupa di kamar permaisuri. Hal itu semakin mengobarkan amarah sang raja. Dalam kemarahan yang meluap, Raden Putra menjatuhkan hukuman. Ia memerintahkan prajurit kerajaan untuk membuang permaisuri ke tengah hutan sebagai hukuman. Permaisuri diseret oleh beberapa orang prajurit ke tengah hutan. Di sana, ia ditinggalkan sendirian dalam kondisi mengandung. Dalam kesedihan mendalam, ia meratapi takdir kejam yang menimpanya. Hari berganti bulan. Dalam kesunyian hutan, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Bayi itu diberinya nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang gagah dan cerdas. Hutan adalah dunianya, dan hewan-hewan liar menjadi sahabatnya. Ia hidup bebas, jauh dari kemewahan istana, namun kaya akan kasih sayang ibunya. Suatu hari ketika Cindelaras tengah bermain di hutan, seekor elang besar terbang di atas kepalanya. Elang tersebut menukik turun dan menaruh telur itu di hadapan Cindelaras. Lalu kembali terbang menghilang di balik pepohonan. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya telur tersebut menetas menjadi seekor anak ayam. Cindelaras merawat anak ayam dengan penuh kasih. Dan ayam itu tumbuh menjadi ayam jago gagah. Ada yang unik dari ayam jago milik Cindelaras, karena sejak pertama kali berkokok, ayam itu mengeluarkan suara yang menyerupai kata-kata manusia. Kokokannya berbunyi,
Tuanku bernama Cindelaras. Ia tinggal di tengah hutan. Ia adalah putra dari Raden Putra. Kebenaran pun terungkap. Dengan berat hati, sang ibu menceritakan masa lalu kelam yang pernah mereka alami. Mendengar kisah itu, amarah dan kesedihan bercampur dalam dada Cindelaras. Cindelaras pun bergegas ingin pergi ke kerajaan Jenggala. Ia meminta izin kepada sang ibunda tercinta. Dengan berat hati, sang ibu pun mengizinkan. Namun dengan satu nasihat, yaitu jangan pernah menyakiti Raden Putra. Karena bagaimanapun Raden Putra adalah ayah Cindelaras. Ia orang baik yang dibutakan fitnah sesaat. Cindelaras akhirnya memulai perjalanannya. Ia mengajak ayam jago kesayangannya untuk menemaninya menapaki langkah takdir hidupnya. Untuk bertahan hidup, Cindelaras mulai mengikuti berbagai ajang adu ayam. Ayam jagonya selalu menang, membuat namanya dikenal luas. Hingga kabarnya sampai ke Raden Putra yang juga gemar mengadu ayam. Sang raja pun memanggil Cindelaras datang ke istana untuk melakukan pertarungan adu ayam melawan ayam jago miliknya. Cindelaras menyanggupi permintaan raja. Ia hadir ke istana untuk memenuhi tantangan sang raja. Namun dengan satu syarat, jika Cindelaras menang, ia meminta separuh kerajaan. Dan jika kalah, ia bersedia menjadi budak seumur hidup. Dan Raden Putra pun menyanggupi dengan penuh keyakinan. Pertarungan berlangsung sengit. Ayam raja yang berukuran sangat besar dan garang akhirnya tumbang oleh kelincahan ayam Cindelaras. Momen kemenangan itu mengejutkan seluruh istana. Tetapi ada hal lain yang kembali mengejutkan istana. Karena tiba-tiba saja ayam milik Cindelaras berkokok dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tuanku bernama Cindelaras. Ia tinggal di tengah hutan. Ia adalah putra dari Raden Putra. Sang raja kaget mendengar kokokan ayam itu. Ia segera menghampiri Cindelaras, menanyakan dari mana Cindelaras berasal dan siapa ibunya. Cindelaras dengan lantang menjawab jika ia berasal dari hutan. Dan ibunya adalah permaisuri yang raja buang ke hutan belasan tahun silam. Hati Raden Putra meledak seakan dihantam petir kuat. Kakinya seperti tidak mampu lagi untuk menopang tubuh gagahnya, membuatnya bersimpuh di hadapan Cindelaras. Sang raja meminta